Jemaat persilakan untuk bangkit berdiri. Mari kita mendengar panggilan beribadah. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur, sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Mari kita datang memuji Dia, kita berjumpa dengan Allah yang suci. Suci, suci, suci. KPPK 60. Bait 1, 2, dan keempat. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setianya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.
Jemaat persilakan duduk. Tuhan tak janji langit selalu biru, tapi Ia selalu menyertai setiap kita. Mari kita naikkan KPPK 301 sebelum kita masuk di dalam pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Tuhan tak janji langit biru, jalan hidupku lancar selalu. Tuhan tak janji cuaca cerah, pada susah aman selalu. Namun Ia janji teguhkanku, Ia akan berikanku perteduhan. Pujian akan menolong, kasih-Nya tak berkesudahan. Tuhan terjanji tiada susah, ada cobaan, penderitaan. Tuhan terjanji ku terhindar dari sulit dan beban berat. Namun Ia janji teguhkanku, Ia akan berikanku perteduhan. Pujian akan menolong, kasih-Nya tak berkesudahan. Tuhan terjanji jalan mulus, lebar dan mudah dilewati. Sungai yang teduh tak berobat, gunung takkan merintangiku. Namun Ia janji teguhkanku, Ia akan berikanku perteduhan. Pujian datang, Ia menolong, kasih-Nya tak berkesudahan. Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Apakah kita terus bersandar sama Tuhan? Bersandar dengan janji Tuhan yang menyertai setiap kita? Atau kita seringkali memaksa apa yang kita mau untuk Tuhan ikuti? Dan itu adalah dosa di hadapan Tuhan ketika kita sekedar meminta Tuhan menuruti kemauan kita. Tuhan tak janji langit biru, tapi Dia janji menyertai setiap kita. Mari kita datang, kita minta ampun di hadapan Tuhan jikalau kita tidak percaya dengan janji Tuhan, kita salah mengklaim janji Tuhan, dan kita menganggap kita yang terpenting lebih daripada Tuhan. Mari kita mohon ampun di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, kami sadar ketika pagi hari ini kami datang di hadapan Tuhan. Kami seringkali ya Tuhan berkeluh kesah, kami seringkali memaksa akan kehendak kami terjadi. Dan kami tahu di situ Tuhan bersedih, di situ kami melukai hati Tuhan. Karena kami menganggap diri kami yang terpenting lebih daripada Engkau. Oleh karena itu kami datang, kami mohon ampun dan belas kasihan daripada Tuhan sekali lagi. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Dan itulah sebabnya kami seringkali jatuh di dalam dosa yang lebih besar, lebih daripada pikiran kami. Dan itulah perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kami ingin untuk keluar daripada kehendak-Mu.
Kami ingin berbuat apa yang kami mau. Dan disitulah ya Tuhan, kami sadar kami butuh pengampunan daripada-Mu, dan kami mau datang kembali kepada Tuhan. Layakkan kami datang dengan penuh penyesalan, dan biarlah kami boleh kembali ya Tuhan, melihat janji Tuhan yang luar biasa, yang terus menyertai kami, menguatkan kami. Kaulah Allah menjadi tempat perteduhan kami. Tuhan, terus angkat kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih untuk pengampunan yang Tuhan berikan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita yang sudah diampuni dosanya oleh Tuhan, dengarlah berita anugerah dari Galatia 5 ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Silakan duduk. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengar sabda Tuhan. Tuhan akan membawa kita ke tempat yang lebih tinggi. KPPK 322. Kita naikkan bait pertama sampai yang keempat. Jalan ke tempat tinggi, makin tinggi setiap hari. Meski lemah ku berdoa agar Tuhan memimpinku. Tuhan tegakkan hatiku, dalam imanku dekatmu. Lebih tinggi ku merindu ke tempat yang lebih tinggi. Hatiku takut dan gentar, dunia ini bukan tempatku. Biar mereka yang mau tinggal, ku jalan ke tempat tinggi. Tuhan tegakkan kakiku, dalam imanku dekatmu. Lebih tinggi ku merindu ke tempat yang lebih tinggi. Ku bebaslah dari dunia, meski iblis menyerangku. Ku mendengar kidung surga yang menyenangkan hatiku. Tuhan tegakkan kakiku, dalam imanku dekatmu. Lebih tinggi ku merindu ke tempat yang lebih tinggi. Dekat ke angkasa, masuk surga, indah mulia. Jiwaku tetap berdoa, melelahku besertamu. Tuhan tegakkan kakiku, dalam imanku dekatmu. Lebih tinggi ku merindu ke tempat yang lebih tinggi. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman-Nya. Kami akan membuka firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu itulah kebenaran.
Firman-Mu itulah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Kami merindukan ketika kami akan membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman, semua kami yang mendengar, Tuhan tolong. Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari Roh-Mu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kesempatan ibadah Tuhan berikan kepada kita. Biarlah ini bukan sekadar rutinitas mingguan semata, tapi benar-benar kita boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema yang sama-sama akan kita pikirkan pagi hari ini adalah tema tentang kemerdekaan yang mahal. Saudara, ini bulan di mana kita akan merayakan 80 tahun kemerdekaan bangsa kita. Dan kemerdekaan itu mahal, saudara, ya. Biayanya itu mahal. Dari mana kita belajar itu? Nah, kita akan nonton satu video, saudara. Kita akan lihat sebenarnya dalam peperangan itu biasanya kalau nanti sudah ada pemenangnya, itu biasanya harus yang kalah itu bayar, yang namanya biasanya kita kenal pampasan perang. Ini mungkin bagi yang muda-muda mungkin baru tahu, oh ada ya seperti itu ya. Jadi ternyata ada kewajiban untuk membayar ganti rugi atas peperangan yang sudah dilakukan. Dan ternyata Indonesia, wah kita ini banyak bangsa yang mau menjajah kita dan pernah menjajah kita. Maka kita akan lihat memang 2 poin ini jadi unik. Saudara akan lihat bagaimana tentang Jepang yang membayar ganti rugi. Tapi Belanda agak beda, saudara. Belanda yang suruh kita ganti rugi. Nanti saudara coba lihat sejarah ini ya. Tapi nanti kita coba pelajari sama-sama. Ada 2 negara yang paling dikenal menjajah Indonesia. Mereka adalah Belanda dan Jepang. 2 negara itu menjajah Indonesia dalam periode yang berdekatan. Penjajahan Jepang dimulai pada tahun 1942 dan berakhir pada 17 Agustus 1945. Pada Mei 1940, awal Perang Dunia II, Belanda diduduki oleh Jerman Nazi. Jepang lalu memulai penaklukan hampir seluruh wilayah Asia Tenggara pada Juni 1941. Pada bulan yang sama, pasukan Jepang masuk dan membantu faksi dari Sumatera untuk melawan Belanda. Pada Maret 1942, pasukan Belanda kalah dari Jepang dan berakhirlah penjajahan Belanda atas Indonesia. Jepang lantas mulai menjajah Indonesia dan penjajahan itu lebih keji dibanding Belanda. Warga Indonesia mengalami siksaan, terlibat perbudakan seks, ditahan tanpa alasan, hukuman mati, dan kejahatan perang lainnya. Pada saat itu, Jepang menargetkan orang Belanda dan campuran orang Indonesia Belanda. Namun, penjajahan Jepang tidak berlangsung lama. Pada tahun 1945, Jepang kalah dalam Perang Dunia II. Kekalahan itu mewajibkan Jepang untuk membayar kompensasi kepada negara-negara yang pernah mereka jajah, tak terkecuali ke Indonesia. Walau hanya menjajah selama 3,5 tahun, Jepang membayar Indonesia dengan nilai fantastis.
Tuntutan ganti rugi itu sendiri merupakan konsekuensi dari kerugian selama perang atau yang lazim disebut pampasan perang. Pampasan perang itu diprakarsai oleh Amerika Serikat yang memenangkan Perang Dunia II. Pampasan perang antara Indonesia dan Jepang dikenal dengan nama Perjanjian San Francisco. Kesepakatan pampasan perang itu ditandatangani pada 20 Januari 1958. Awalnya, pemerintah Indonesia meminta 17 miliar US dollar, namun Jepang menawarnya. Lalu disepakatilah sebesar 223 juta dolar Amerika yang diangsur dalam waktu 20 tahun. Ditambah dengan penghapusan utang dagang Indonesia pada Jepang sejumlah 117 juta dolar Amerika. Lalu bagaimana dengan Belanda yang menjajah Indonesia selama 3,5 abad lamanya? Berdasarkan kesepakatan ini pula, Belanda tak dituntut untuk membayar kerugian perang ke Indonesia. Ironisnya, justru Indonesia lah yang harus membayar ganti rugi, dan uangnya digunakan untuk membangun negeri Belanda. Ya, nanti saudara cari sendiri ya soal Belandanya ya. Jadi kalau kita mungkin jalan-jalan ke Belanda, ingat aja itu ada uang kita sedikit di situ ya saudara ya. Nah ini menarik sekali ya, perang itu ada harganya ya. Kemerdekaan itu ada harga yang dibayar. Dan kemerdekaan saudara dan saya di dalam Kristus juga harganya mahal. Saudara, bulan ini kita mendengar banyak khotbah tentang kemerdekaan. Mimbar ini akan bicara banyak tentang kemerdekaan. Dan hari ini kita melihat kebebasan melalui penebusan, kemerdekaan melalui penebusan. Betapa berharganya hidup yang telah mengalami penebusan. Mari saudara kita baca sama-sama 1 Petrus 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Ini menjadi dasar pembahasan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita baca bersama-sama 2 ayat ini. 1, 2, ya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat ini dalam surat Petrus. Ketika Petrus menyurati jemaat yang ada di perantauan, orang-orang yang sudah kenal Tuhan dan tersebar, dia mengingatkan mereka akan hal ini. Kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana, tapi dengan darah yang mahal. Saudara, mari kita melihat beberapa hal mengerti akan hal ini. Saya ajak kita untuk memikirkan paling tidak 3 hal pagi hari ini. Dari apa kita telah ditebus saudara? Lalu nanti kita akan melihat bagaimana kita ditebus dan bagaimana respon kita sebagai orang yang telah ditebus. Kita lihat yang pertama dulu saudara. Dari apa kita telah ditebus? Bagian Alkitab yang kita baca mengingatkan kita dari cara hidupmu yang sia-sia. Hidup yang diwarisi dari nenek moyang. Ini hidup di dalam dosa saudara. Kita cuma punya 2 pilihan di dalam hidup saudara yang dikasihi Tuhan. Apakah kita hidup di luar Kristus atau kita hidup di dalam Kristus? Pilihan inilah yang diberikan kepada kita di dalam kehidupan dalam dunia ini. Kehidupan di luar Kristus adalah hidup penuh keterikatan dan dosa. Sementara hidup di dalam Kristus adalah hidup di dalam kasih. Hidup di dalam pengharapan bahwa kematian yang kekal bukanlah cerita akhir hidup kita. Saudara, mari kita lihat dulu seperti apa hidup yang saudara dan saya telah ditebus. Petrus menggunakan istilah
cara hidupmu yang sia-sia. Ini hidup di dalam dosa, saudara. Dosa digambarkan di dalam Alkitab, membelenggu. Paulus bahkan menggunakan istilah yang menarik. Paulus mempersonifikasi dosa. Dosa digambarkan seperti tuan yang sedang memperbudak. Dosa membelenggu bukan hanya menjadi sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi dosa membelenggu hidup kita. Dosa memperbudak kita. Ada orang yang dibelenggu oleh hawa nafsunya, oleh kemarahan, oleh mungkin juga rasa takut, rasa khawatir. Inilah yang terjadi dalam hidup manusia di luar Kristus. Kalau kita ingat awalnya Tuhan menciptakan kita begitu indah. Tetapi dosa menghancurkan, dosa merusak semua yang indah yang Tuhan berikan. Sehingga mungkin saudara berpikir, dibelenggu, bukankah saya bebas? Kalau betul saudara dan saya bebas, maka benarkah itu kebebasan yang sesungguhnya? Banyak orang merasa bebas, tapi sadar atau tidak mungkin sedang terbelenggu. Saudara tahu bagaimana cara menangkap monyet? Pernah lihat monyet ya? Jangan lihat sebelahnya. Pernah lihat monyet ya? Saudara, menariknya di India orang-orang membuat sebuah kotak kecil lalu dibuat lubang di situ. Nah, kotak itu ada lubang, itu masuk tangannya monyet, saudara. Nah, di dalam begitu masuk tangannya monyet, begitu dia genggam, makanan kesukaannya biasanya ditaruh dalam kotak itu ya. Entah itu pisang, entah itu kacang begitu saudara ya. Begitu dia genggam, dia tarik keluar saudara. Wah, gak bisa. Dia terperangkap. Monyet cuma punya dua pilihan. Dia lepaskan itu, dia bisa bebas. Atau dia menggenggam itu. Dan menariknya, besok harinya biasanya banyak monyet yang ditangkap dengan damai saudara. Karena sedang terus menggenggam apa yang dia suka. Maaf saya nggak punya foto monyet zaman dulu ya. Ini foto monyet modern saudara ya. Pakai HP lihat saudara ya. Gambaran dibelenggu, apa yang kita suka kita masih lakukan, kita nikmati padahal kita tahu Tuhan tidak berkenan. Dan pada saat yang sama kita rasa kita bebas tapi sedang dibelenggu. Tidak heran Alkitab mengatakan upah dosa adalah maut. Sehingga inilah realita, kamu hidup dahulu, inilah cara hidupmu yang sia-sia, yang akan berakhir kepada maut. Lalu bagaimana Yesus membebaskan saudara dan saya? Bagaimana Yesus membebaskan kita? Ayat yang sudah kita baca tadi sama-sama saudara ya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Inilah yang Alkitab berikan kepada kita. Pemahaman tentang kehadiran Kristus yang bukan hanya membawa saudara dan saya dalam sebuah hidup yang kekal. Tapi ingat, dahulu kita ada dalam kebinasaan, kita dibelenggu oleh dosa. Allah mengutus anaknya Yesus Kristus untuk menebus, membebaskan manusia dari dosa melalui pengorbanan anaknya Yesus Kristus. Ini satu-satunya jalan keselamatan kepada Allah. Dan kalau saudara perhatikan, di mana puncak karya Yesus ketika dia datang ke dalam dunia? Di kayu salib. Di kayu salib inilah kita melihat dua hal yang sebenarnya mungkin sulit kita satukan. Kasih Allah tapi juga keadilan Allah. Karena itu ingatlah, salib menunjukkan betapa seriusnya dosa kita. Tapi di salib yang sama ditunjukkan kasih Allah yang tidak terukur. Saya tidak tahu bagaimana saudara melihat. Setiap kali melihat gambar-gambar seperti ini. Sekarang diputarnya di Natal, diputar di Paskah, diputar ya. Karena lagunya waktu kecil kita merindukan Natal. Begitu sampai referen, karena dia, karena kita dia menderita. Jadi lagunya jadi diputar di Paskah, di Natal, beberapa Natal berdarah-darah saudara ya. Ada gambar-gambar yang begitu sebenarnya Mel Gibson melihat dan mengcapture 6 jam
yang sangat mengerikan. Rupanya bahkan tidak lagi seperti manusia. Demikian kesaksian kitab Yesaya. Yesus membayar harga yang sangat mahal untuk penebusan saudara dan saya. Jadi kalau saudara melihat dari apa kita ditebus, dari kehidupan yang sia-sia, yang binasa, yang membelenggu kita begitu rupa. Dan kita ditebus dengan apa saudara? Wah, kita udah tahu jawabannya ya. Dengan darah yang mahal. Darah Kristus. Yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda, yang tidak bercacat. Saudara, di dalam perjanjian lama, orang Yahudi harus datang kepada Tuhan melalui para imam. Dan apa yang mereka bawa? Mereka harus membawa domba. Dan itu ada aturannya ya. Sehingga di dalam aturan itu ada ukurannya, ada tidak boleh bercacat dan seterusnya. Lalu domba itu harus disembelih. Darahnya harus tercurah. Dan kemudian darah itulah yang dibawa masuk oleh imam ke dalam tempat kudus. Setahun sekali nanti masuk lagi ke tempat ruang maha kudus. Saudara perhatikan istilah yang dipakai. Darah Kristus yang sama seperti darah anak domba. Anak domba yang lolos uji kirnya untuk dipersembahkan. Yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara, ini adalah gambaran sama seperti di dalam perjanjian lama. Kristus mewakili. Dan dialah kurban yang sempurna melalui ketaatannya. Anak domba yang tak bercacat di perjanjian lama itu mewakili umat. Dan Kristus yang suci, yang taat mewakili kita manusia. Dialah yang memberikan darahnya bagi kita. Saudara, makin saya renungkan akan hal ini, saya makin kagum. Tuhan, terima kasih. Engkau datang. Bukan untuk studi tour, untuk studi banding. Yesus tidak datang untuk itu saudara. Tapi dia datang untuk memberikan nyawanya bagi saudara dan saya. Karena itu kalau saudara berpikir lebih dalam, mengapa ini disebut begitu mahal saudara? Karena sebenarnya kalau kita lihat seluruh kisah Alkitab, ini adalah sebuah titik yang menarik di mana rencana kekal Allah terjadi. Penebusan ini bagian dari rencana kekal Allah. Dan kalau saudara perhatikan ini juga membuktikan kasih Allah yang dinyatakan. Yang luar biasa bagi kita. Memang kadang sulit mengerti dua hal ini ya. Saya makin sadar waktu persiapan, oh iya ya. Kenapa mahal? Karena sebenarnya ini bukan sekadar sebuah demonstrasi pertunjukan pengorbanan. Tetapi ada kaitan antara kekekalan, rencana Allah, kasih Allah, dan ini menjadi satu hal yang dinyatakan di dalam sebuah karya, yaitu karya Kristus. Seorang penulis, ada yang bernama John Stott, seorang tokoh, dia pernah mencoba memahami hal ini dengan melihat siapa saja orang-orang di sekitar salib Yesus. Jadi kalau saudara, ini anak sekarang suka bilang POV ya, selalu ada dua POV. Karena apa? Kita melihat siapa yang menyerahkan Yesus. Maka kalau kita lihat kisah salib, kita akan melihat orang-orang yang menyerahkan Yesus. Oh, paling pertama ini nih. Yudas Iskariot. Dia menyerahkan Yesus demi uang. Lalu saudara bilang, oh tapi kan Yudas nyerahin ke imam-imam. Imam-imam nyerahin lagi ke Pontius Pilatus. Bahkan kalau kita berdiri, satu-satunya nama yang masih kita sebut, selain nama Yesus tentunya begitu ya. Di dalam pengakuan iman rasuli adalah yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Mungkin kalau anak-anak kita nanya siapa Pontius Pilatus? Kok dia disebut sepenting apa dia? Pontius Pilatus memutuskan untuk menyalibkan Yesus karena takut kepada orang banyak. Ini adalah seorang pemimpin yang ketakutan. Mengamankan posisinya, mengorbankan orang lain. Walaupun dia tahu Yesus tidak bersalah.
Jadi kita pikir, wah Yesus korbannya Yudas, oke. Korbannya Pontius Pilatus, oke. Nih imam-imam juga ya. Mereka yang menyerahkan karena iri hati. Ngeri juga iri hati itu ya. Saudara jangan biasakan punya iri hati. Mungkin kita enggak langsung melakukan tapi tanpa sadar. Saya waktu melihat ini ya, iya ya. Mereka menyerahkan Yesus karena iri hati. Yudas menyerahkan Yesus karena uang. Pilatus menyerahkan Yesus karena takut. Tetapi kalau kita lihat POV-nya Tuhan, jadi unik saudara ya. Gimana kita mengerti? Siapa yang menyerahkan Yesus untuk mati? Semua kalimat tadi benar. Tetapi waktu kita lihat dari perspektif Tuhan, maka seorang Puritan bernama Octavius Winslow mengatakan, who deliver up Jesus to die? Not Judas for money, not Pilate for fear, not the Jews for envy, but the Father for love. Ini gimana mengerti penyaliban dua sisi ini ya? Makanya ini bukan cuma darah biasa saudara. Ini bukan cuma darah anak domba. Tapi ini darah yang mahal. Jadi bagaimana saudara dan saya melihat apa yang terjadi di kayu salib. Penyaliban Yesus bukan kegagalan atau tragedi. Tetapi perwujudan kasih Allah yang diberikan untuk menebus dosa umat manusia. How we can reconcile these two point of view is only in the cross of Jesus. Sehingga darah yang sangat mahal yang menggenapkan rencana Allah yang kekal. Jadi kalau kita ngerti penebusan dan kasih Allah, saudara bisa lihat ya. Ini adalah kasih yang mengubahkan. Darah Kristus adalah harga penebusan bagi umat manusia. Ini adalah mewujudkan rencana kekal Allah, di mana penebusan terjadi di dalam sejarah. Tetapi ini juga jangan lupa, saudara dan saya harus meresponinya. Bagian terakhir, bagaimana kita meresponi kasih Allah yang luar biasa, pengorbanan Kristus yang sangat mahal. Rasul Paulus di dalam kitab Korintus mengerti dengan jelas ketika dia menggunakan istilah harganya telah lunas dibayar. Alkitab memang bukan kwitansi saudara ya, tapi di dalamnya ada kata lunas. Di mana saudara lihat itu? Coba kita baca ayat ini sama-sama. 1 Korintus 6 ayat 20. 1-2 ya. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kalau kita mungkin pernah ikut sekolah minggu, kita nyanyi lagu-lagu sekolah minggu. Saya sangat terkesan kalau lagu itu ya. Hati-hati gunakan tanganmu. Plup, plup, plup. Matamu bling bling. Mulutmu amin. Kakimu buk 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 buk. Sampai gereja mau runtuh tuh. Tapi itu bukan hanya buat anak-anak. Itu buat kita semua. Kamu telah ditebus. Muliakanlah Allah dengan seluruh tubuhmu. Saudara, saya tidak tahu berapa banyak saudara dan saya yang benar-benar menyadari harga ini. Di dalam bagian lain Paulus mengatakan kalimat ini. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saudara lihat bagaimana pertukaran yang besar terjadi. The great exchange. Kristus telah mati. Harusnya aku yang mati. Tapi Dia yang mati, aku yang hidup. Makanya sekarang hidup yang kuhidupi bukan hidupku. Tapi hidupnya yang Dia pinjamkan kepadaku. Karena itu aku harus hidup bagi Dia yang telah mati. Bukan untuk diri kita sendiri. Jadi bagaimana meresponi kasih Allah yang besar. Meresponi rencana Allah yang besar. Meresponi darah yang sangat mahal itu. Petrus mengatakan kalimat ini. Iya, Yesus sendiri
Telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara dan saya yang sudah mengalami karya Kristus dalam hidup kita. Ingat baik-baik. Kristus mati. Agar kita sekarang hidup untuk kebenaran. Inilah yang harusnya menjadi respon dari setiap kita. Yang betul-betul menghargai betapa berharganya hidup yang sudah Tuhan tebus. Wah, saudara yang dikasihi Tuhan, hidup memuliakan Yesus, hidup dalam ungkapan syukur. Kita harus selalu bersyukur atas penebusan yang telah diberikan Kristus kepada kita. Saya banyak layani anak remaja yang kemudian mereka merasa dirinya gak berharga. Rasanya aku ditolak oleh papa mama. Waktu kita ngobrol, konseling, ngobrol-ngobrol sama siswa. Saya bilang, loh jangan lupa loh. Kau telah ditebus dengan harga yang sangat mahal. Harganya darah Kristus. Berarti hidupmu bukan hidup yang biasa. Hidupmu seharga darah Yesus. Wow. Bayangkan saudara, hidup kita seharga darah Yesus. Dan buktikan itu. Hidupmu berharga, bukan hidup yang asal-asalan, bukan hidup yang sembarangan. Ada kesaksian yang hidup, jadi teladan bagi orang lain melalui tindakan dan kata-kata kita setiap hari. Kemerdekaan itu harus kita hidupi. Dengan kesaksian kita. Maka saudara, ini refleksi pribadi bagi kita sekalian. Ingat kasih dan penebusan Yesus. Merenungkan perjalanan hidup saudara dan saya sejauh ini. Indonesia 80 tahun nih merdeka. Saudara kalau ingat kapan saudara bertobat nih? 80 tahun? Tua banget saudara ya. Kayaknya belum ada yang 80 di sini ya. Tapi apakah kita benar-benar merdeka? Menyatakan syukur setiap hari. Berbagi kesaksian dengan orang lain. Mungkin dalam studi, kalau saudara sedang studi, hidupilah kemerdekaanmu. Mungkin saudara dalam pergaulan, maka nyatakan siapa Yesus yang sudah menebus hidupmu dan hidupmu berharga. Dalam pekerjaan saudara, kalau mungkin ada yang lagi pacaran, nikmati juga kemerdekaan di dalam berpacaran karena Kristus yang adalah penebus kita. Jaga baik-baik pasangan kita. Jaga mereka kudus sampai altar pernikahan. Dan dalam hidup rumah tangga, kiranya saudara dan saya juga boleh menyatakan Yesus yang sudah menebus kita dengan harga yang sangat mahal. Saudara, kita tidak, Tuhan enggak, prinsip kita bukan pampasan perang ya. Maka kita mesti bayar sama Tuhan ya. Kita yang dibayar lunas. Maka responnya adalah hidupi hidup yang Tuhan berikan. Saya dalam persiapan ingat lagu ini ya. 172 di buku kita. Kalau Bapak Ibu boleh lihat sebentar. Nothing but the blood of Jesus. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. Saya senang versi Inggrisnya. Dalam Indonesia dikatakan, dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Aku disempurnakan hanya oleh darah Yesus. Oh darahnya yang kudus membasuh dosaku. Tiada yang lain, hanyalah darahnya Yesus. Sayang sekali bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya kurang men-capture ya. Oh precious is the blood that wash me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Oh darah yang kudus, oh darah yang begitu berharga. Wash me white as snow.
No other found I know. Tidak ada lagi andalan yang lain, harapan yang lain. Nothing but the blood of Jesus. But because your life is very precious, because of Jesus' blood is the most precious blood, then live a life that will lead others to know how precious is the blood of Jesus. Hidupilah hidup yang menunjukkan kepada orang lain betapa berharganya darah Kristus. Selamat memaknai kemerdekaan Indonesia, di mana saudara dan saya juga mengerti harga yang mahal yang Yesus lakukan bagi kita. Kita mau hidupi kemerdekaan kita bagi kemuliaan Allah. Amin. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami boleh kembali merenungkan kasih-Mu, karya-Mu, pengorbanan-Mu yang kudus, yang sempurna, yang sangat mahal. Dan karena itu kami mau hidup hanya bagi-Mu. Hidup menunjukkan betapa berharganya hidup yang telah Kau berikan kepada kami. Karena harganya seharga darah Kristus. Dan kiranya hidup kami boleh menyatakan kepada dunia siapa Yesus yang kami sembah. Tolong kami mengisi kemerdekaan hidup kami dengan baik. Bahkan berpartisipasi mengisi kemerdekaan bangsa kami bagi kemuliaan Allah. Sekali lagi terima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu dalam hidup kami, dalam keseharian kami. Mengisi, meresponi anugerah kemerdekaan, penebusan yang kekal yang Tuhan sudah karyakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menebus kami dengan darahnya yang sangat mahal. Kami sudah bersyukur, berdoa. Amin. Kita bersyukur untuk darah Yesus yang begitu sempurna dan begitu mahal yang Tuhan curahkan bagi setiap kita. Dan mari kita meresponi pemberitaan firman Tuhan, kita menghidupi kemerdekaan yang Tuhan boleh nyatakan. Mari kita naikkan pujian percaya dan patuh. KPPK 240 bait pertama sampai yang ketiga. Bersama Tuhanku dalam terang firman-Nya, Dia yang menyinari jalanku. Ku turut perintah-Nya, Dia tinggal dalamku, beserta umat-Nya yang patuh. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihnya, hanya percayalah. Hilang awan gelap, menyapa yang maut, saat tampak wajah Tuhanku. Hilanglah bimbangku, lenyap hai mataku, percaya dan patuh padanya. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihnya, hanya percayalah. Tiada beban berat, tiada kesusahan, dan derita aku yang peduli. Hilanglah sedihku, lenyap mataku, karena anugerah
bangkit berdiri bersama-sama, kita responi firman Tuhan, kita menaikkan pengakuan iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita kembali masuk di dalam doa, kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami datang, kami bersyukur karena Engkau Allah yang begitu luar biasa, mencurahkan kasih-Mu bagi setiap kami, anak-anak-Mu yang sebenarnya tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi karena kasih-Mu yang ajaib, darah-Mu yang begitu mahal, kami boleh menerima akan pengampunan-Mu, kami boleh diangkat menjadi anak-anak-Mu, dan kami boleh menjadi rekan sekerja-Mu ya Tuhan, menjadi pelayan Tuhan. Betapa bersyukurnya anugerah yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah setiap kami jemaat Tuhan Gereja Petra Indonesia boleh memiliki hati yang mau menghidupi akan kemerdekaan yang Tuhan boleh berikan bagi setiap kami. Dan kami boleh menerima dan punya hati yang tulus untuk melayani Engkau. Kami berdoa, kami serahkan untuk setiap iman dan kerohanian kami. Kiranya Tuhan terus tambahkan, pertumbuhkan hati yang setia dan taat untuk melayani Tuhan. Kiranya itu yang Tuhan terus nyatakan bagi setiap kami. Tentu kami tahu tidak mudah untuk menjalankan akan ketaatan kami. Karena itu kami berdoa menyerahkan untuk setiap pergumulan di hadapan Tuhan. Baik itu dalam keluarga, baik itu dalam pekerjaan, baik itu dalam rumah tangga. Kami berdoa, kami serahkan ya Tuhan. Kiranya Engkau Allah yang hidup, yang berdaulat atas segala kehidupan kami. Kami berserah akan pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk pergumulan bangsa kami yang sudah 80 tahun di dalam kemerdekaan. Tetapi ya Tuhan, kami tahu ada banyak tantangan, pergumulan, ada banyak hal-hal yang kurang berkenan ya Tuhan, kami serahkan agar Engkau boleh terus memegang dan ikut campur di dalam pemerintahan bangsa kami. Jikalau ada banyak hal yang kami dengar, ya Tuhan, itu semakin menjauh daripada-Mu. Kami berdoa agar Engkau boleh memberikan pengampunan bagi bangsa kami ini. Kami berdoa agar bangsa ini tidak semakin terpuruk, tetapi boleh semakin melihat ada kuasa Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang ada di dalam bangsa kami, berdiri dalam bidang politik, ekonomi, dan mereka ya Tuhan punya hati yang tulus untuk melayani bangsa kami ini. Kami berdoa, kiranya Engkau yang boleh sertai setiap mereka. Kami serahkan ya Tuhan, agar setiap anak-anak Tuhan hidup jujur, hidup menyenangkan hati Tuhan, dan tidak terpengaruh dalam dunia yang gelap, tetapi justru memancarkan sinar kemuliaan Tuhan yang menyinari bangsa kami ini. Kami berdoa untuk setiap diri kami ya Tuhan, dimanapun kami berada, dalam pekerjaan, dalam bangku pendidikan, kuliah ataupun sekolah, kami percaya disitulah Tuhan menempatkan kami untuk menjadi terang bagi bangsa Indonesia ini. Kami berdoa, kami bersyukur karena Engkau Allah
yang berdaulat atas bangsa kami. Kau Allah yang mendengar doa kami dan juga mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita naikkan pujian KPPK 276. Inilah doa kita dan komitmen kita. Kita mau terus setia di hadapan Tuhan. Ku mau setia karena ku dipercaya. Ku mau suci karena ku dikasihi. Ku mau teguh untuk tanggung segala derita dengan pasti menangkan seteru dengan pasti menangkan seteru. Ku mau cinta pada mereka yang susah. Ku mau memberi dengan rela hati. Ku mau rendah karena ku tak sempurna. Ku mau ikut teladan Tuhanku. Ku mau ikut teladan Tuhanku. Ku mau kasih karena Dia kasih itu. Ku serahkan harta dan milikku. Ku bersyukur Dia mati menggantiku. Ku mau puji rahmat-Nya ku diberi. Ku mau puji rahmat-Nya ku diberi. Jemaat terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kau telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia dengan darah Kristus yang mahal, karena itu hiduplah sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan dari dosa. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Doksologi. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu, sekarang, tak berubah, hingga selama-lamanya. Amin. Jemaat terkasih, bukalah hatimu lebar-lebar dan terimalah berkat dari Allah kita. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah dan pengampunan dari Allah Anak Yesus Kristus, dan penyertaan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus terus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Amin. Silakan duduk. Saat teduh ibadah selesai. Tuhan memberkati.